Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Setiap gedung tua pasti punya cerita. Beberapa dibiarkan sepi, sebagian lagi dijaga agar tidak benar-benar dilupakan. Kisah ini datang dari seseorang, sebut saja namanya Dwi. Ia bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah gedung yang sudah lama terbengkalai. Sejak hari pertama, Dwi sudah merasakan ada yang tidak beres. Tapi puncaknya terjadi di satu momen. Ketika sesuatu muncul begitu jelas di depan matanya, sesuatu yang membuatnya yakin tidak semua penjaga malam bisa bertahan bekerja di sana. Dan kejadian itu mungkin akan membuat kalian yang mendengarnya sulit percaya kalau hal seperti itu benar-benar bisa terjadi. Perkenalkan, nama saya Dwi. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang petugas keamanan. Hidup saya sederhana saja. Apapun pekerjaan yang datang, selama halal, biasanya saya ambil. Sampai suatu hari, saya ditawari untuk menjaga sebuah gedung kosong. Gedung besar yang sudah terbengkalai sejak tahun 1994. Awalnya saya tidak berpikir yang macam-macam. Buat saya, pekerjaan adalah pekerjaan. Tapi ketika mendengar gedung itu sudah hampir 30 tahun tidak digunakan, saya sempat merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti hawa dingin yang tiba-tiba muncul dalam dada. Meski begitu, saya tetap diam. Saya butuh pekerjaan, dan kesempatan seperti ini jarang datang. Pekerjaan itu saya dapat dari sebuah yayasan keamanan. Proses rekrutmennya cepat sekali. Saya datang interview, bertemu komandan, kemudian beliau berkata, "Kamu diterima, besok langsung datang ke lokasi." Tanpa tes tambahan, tanpa menunggu lama. Jujur saja, sebenarnya saya heran mengapa mereka begitu mudah menerima saya. Tapi, sebagai orang yang sedang kesulitan ekonomi, tentu saya tidak menolak. Yang ada di pikiran saya hanya satu, lebih baik bekerja daripada menganggur. Sistem penjagaannya cukup sederhana. Ada 2 shift, pagi dan malam. Petugasnya hanya 2 orang, saya dan seorang rekan yang merupakan mantan marinir. Kami bergantian setiap hari. Gedung itu sendiri memiliki sekitar 20 lantai. Dari luar tampak kusam, catnya memudar, jendela-jendelanya gelap. Bahkan di siang hari pun suasananya suram. Pada tanggal 1 Agustus 2019, saya mulai bekerja. Saya masuk pukul 7 pagi. Sesampainya di pos, saya langsung mencatat kondisi awal dan mulai melakukan patroli. Kami menyebutnya lingkar badai, istilah untuk pengecekan area dari basement hingga lantai atas. Karena itu, hari pertama, saya hanya berkeliling sampai lantai 1. Sore hari, sekitar pukul 3, saya mulai patroli kedua. Udara di dalam gedung terasa lembab dan dingin. Ketika menyusuri lantai 1, saya melihat sesuatu di ujung lorong, seperti kepala seorang anak kecil yang mengintip sebentar, lalu menyingkir. Refleks saya berhenti. Saya pikir mungkin ada orang yang masuk tanpa izin. Saya sorot area itu dengan senter dan mendekat. Namun ketika tiba di lokasi, lorong itu kosong. Lantai 1 memang tidak memiliki apa-apa selain tembok tua yang berdebu. Tetapi apapun yang saya lihat tadi, wajahnya tampak putih sekali, seperti ditaburi bedak tebal. Saya mencoba berpikir logis dan melanjutkan patroli ke basement. Di tempat itu tersimpan beberapa mobil antik milik pemilik gedung. Begitu memasuki basement, hawa terasa berubah sangat drastis. Dingin, lebih seperti dingin lembab yang menusuk ke tulang.
Setelah memastikan kondisi aman, saya kembali ke pos membuat laporan, lalu menunggu pergantian shift. Rekan saya tiba pukul 7 malam. Saat itu saya tidak menceritakan apapun. Bukan karena saya ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi saya sendiri belum yakin dengan apa yang saya lihat. Keesokan harinya, saya kembali bertugas pagi. Seperti biasa, saya melakukan lingkar badai dari basement hingga lantai 1. Lantai 2 belum saya sentuh. Bukan karena saya langsung curiga dengan hal gaib, tapi saya lebih takut bila ada orang asing bersembunyi. Petugas keamanan di gedung itu tidak dilengkapi apa-apa selain tongkat kayu. Saya memilih berhati-hati. Sore menjelang maghrib, suasana mulai berubah. Saat saya duduk di pos, minum kopi dan merokok, saya melihat 3 pohon Kamboja tua yang berdiri tidak jauh di depan pos. Pohon-pohon itu sebenarnya sudah saya perhatikan sejak hari pertama. Tetapi baru hari itu saya melihat sesuatu yang membuat saya diam membatu. Di pohon pertama, tampak sosok perempuan bergaun putih berdiri mematung. Gaunnya lusuh, kusam, penuh noda tanah. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajahnya. Yang tampak hanyalah struktur wajah yang rusak, seperti bekas terbakar atau tergores sesuatu. Di pohon kedua, berdiri sosok pocong. Bukan pocong seperti di cerita-cerita horor. Ini wajahnya hitam legam, seolah bagian muka itu hanyalah lubang tanpa isi. Di pohon ketiga, ada sosok kuntilanak lain. Lebih membungkuk, rambutnya lebih panjang, tetapi tidak kalah mengerikan. Ketiganya tampak memperhatikan saya, tanpa bergerak sedikit pun. Saat itu saya baru benar-benar sadar, gedung ini tidak pernah benar-benar kosong. Meski rekan saya datang pukul 7 dan saya langsung pulang, saya tetap memilih diam. Saya belum berani menceritakan apapun kepadanya. Saya takut bila ia menjadi gentar, maka kami berdua tidak ada yang berani menjaga malam. Hari ketiga saya masuk kerja. Sejak dari rumah sebenarnya saya sudah merasa ada yang berbeda. Hawa pagi itu aneh. Lebih seperti rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Namun pekerjaan tetap pekerjaan. Saya berangkat pukul 7 pagi seperti biasa. Setibanya di gedung, saya melakukan serah terima, mencatat laporan, lalu melakukan pengecekan awal sebelum salat zuhur. Karena saya masih menjaga seorang diri, saya belum berani naik ke lantai-lantai atas. Tangga menuju lantai 2 saja sudah gelap dan lembab. Jadi seperti biasa, saya hanya berkeliling dari lantai 1 hingga basement. Sekitar pukul 9 pagi, saya mengecek ulang seluruh area. Keadaan masih aman. Setelah itu saya kembali ke pos, menjalankan aktivitas rutin sambil memperhatikan gerak-gerik di sekeliling gedung yang sunyi. Waktu terasa berjalan lambat sampai akhirnya jarum jam menunjuk pukul 3 sore, waktu patroli kedua. Saya memulai patroli dari area belakang, kemudian turun ke basement. Begitu memasuki basement, suasana langsung berubah drastis. Udara di sana lebih lembab daripada biasanya. Lampu redup. Suara langkah kaki menggema seperti datang dari jauh. Dan di tengah suasana itu, saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk saya meremang. Di antara mobil-mobil antik, saya melihat sosok perempuan berbaju merah. Warnanya mencolok di tengah kegelapan basement. Sekilas terlihat seperti kain merah digantung. Tapi ketika saya memperhatikan lebih dekat, wujudnya menyerupai kuntilanak, rambut panjang, tubuh membungkuk, dan kain merahnya seolah berkibar pelan meski tidak ada angin. Saya refleks melangkah maju untuk memastikan. Namun, baru 2 langkah saya mendekat, sosok itu hilang begitu saja.
seperti menguap dari pandangan. Tubuh saya langsung lemas. Mau lari pun rasanya susah. Kaki seperti berat, seperti ada yang menahan. Saya memaksa diri bergerak dan menarik napas panjang. Dengan susah payah saya berusaha menuju pos. Setiap langkah seperti menginjak tanah yang menahan, membuat lari terasa mustahil. Syukurlah saya berhasil sampai pos. Setelah duduk sebentar, barulah napas saya kembali teratur. Waktu itu sudah mendekati maghrib, momen ketika suasana gedung biasanya berubah menjadi lebih hidup. Seperti hari sebelumnya, ketika saya menyalakan rokok di dekat pos, saya kembali melihat 3 sosok yang mendiami pohon-pohon Kamboja di depan gedung. Kuntilanak, pocong, dan 1 kuntilanak lagi. Wujudnya sama seperti kemarin. Wajah rusak, pakaian lusuh, dan tubuh yang tidak sepenuhnya seperti manusia. Yang berbaju merah hanya muncul di basement. Di luar, mereka tetap dengan wujud awalnya. Hari itu berbeda dari sebelumnya. Ketika saya mencoba mengangkat kaki untuk menaruhnya di tepi meja pos, ketiga sosok itu tiba-tiba tertawa. Tertawaannya bukan seperti manusia, lebih seperti gabungan suara cekikikan, geraman, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Nada suaranya seperti mengejek, seolah mereka senang melihat saya ketakutan. Saya mencoba berdiri dan bergerak mendekat, mungkin karena terbawa emosi atau ingin memastikan bahwa saya tidak sedang berhalusinasi. Tapi saat saya hendak melangkah, kaki saya mendadak berat sekali. Seolah-olah kedua kaki saya diikat dari bawah. Saya mencoba jongkok untuk melihat apakah ada sesuatu yang tersangkut, tetapi kaki saya tidak bisa ditekuk. Benar-benar tidak bisa. Saya berusaha memaksa, tetapi lutut saya seperti terkunci. Bahkan untuk menurunkan kaki dari meja saja saya harus menggunakan tangan. Menarik kaki saya perlahan, sampai akhirnya bisa bergerak sedikit. Saat itu saya hanya bisa bergumam, bagaimana aku bisa pulang kalau begini? Rasa takut mulai merayap. Teman saya belum datang, sementara jam sudah hampir menunjukkan pukul 7 malam. Saya hanya bisa membaca doa sambil memaksa kaki saya bergerak. Perlahan, dengan susah payah, saya melangkahkan kaki tersebut hingga akhirnya bisa berdiri walaupun pincang. Saya pulang dengan naik ojek. Motor saya terpaksa saya tinggalkan di pos karena saya tidak sanggup mengendarainya. Waktu sampai di kosan, saya baru sadar bahwa kondisi ini lebih parah dari yang saya kira. Saya bahkan tidak bisa jongkok untuk buang air besar. Toilet duduk pun tidak bisa saya gunakan karena kaki kanan saya terasa seperti dikunci dari dalam. Jalan masih bisa, tetapi jongkok tidak mungkin. Nyeri itu seperti ditusuk-tusuk dari arah belakang lutut. Keesokan paginya, saya tetap masuk kerja. Rasa sakitnya masih sama. Bahkan ketika saya paksa jongkok, kaki saya seperti langsung kram. Saya menghubungi rekan saya, meminta ia datang lebih cepat karena saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia tiba, barulah saya bercerita tentang apa yang saya alami sejak hari pertama. Teman saya hanya menatap saya lama, lalu berkata, "Kalau begitu, pulang saja dulu. Coba kamu cari orang pintar." Saya menurut. Saya menghubungi seorang teman di Bogor yang katanya mengenal orang yang bisa membantu. Saya berangkat ke sana. Di rumah orang itu, saya menceritakan semuanya. Dari penampakan anak kecil, sosok di basement, hingga kaki saya yang seperti dikunci. Orang itu memegang kaki saya, memejamkan mata sebentar, lalu berkata, "Ini ada kuntilanak yang megang." Saat itu,
Saya tidak bisa melihatnya karena mata batin saya belum terbuka. Tetapi setelah dia mengobati saya malam itu, dia berdoa dan melakukan sesuatu yang saya sendiri tidak mengerti. Rasanya seperti ada beban besar lepas dari kaki saya. Keesokan paginya, alhamdulillah, kaki saya akhirnya bisa digerakkan normal. Tidak ada lagi nyeri menusuk seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, saya bisa jongkok lagi. Bisa berdiri tanpa rasa takut tiba-tiba jatuh. Orang pintar itu menatap saya sambil berkata, "Kamu harus minta maaf. Kamu ada kurang sopan sama mereka." Saya sempat bingung. Kurang sopan bagaimana? Beliau menjawab, "Kamu sering naikkan kaki ke meja kan? Karena itu mereka nggak suka." Di perjalanan pulang, kata-kata itu terus terngiang di kepala saya. Sesampainya di gedung, siang hari sekitar pukul 12, saya berdiri sendirian di area belakang. Rasanya bodoh, tapi saya tetap lakukan. Saya bicara pelan seperti orang gila. Padahal sebenarnya saya tahu mereka ada di sekitar. Kalau saya ada salah, kalau saya kurang sopan, saya minta maaf. Saya cuma kerja di sini. Saya nggak ada niat ganggu siapapun. Entah mereka mendengar atau tidak, tapi setelah saya ucapkan itu, kaki saya jauh lebih ringan. Tubuh pun terasa lega. Seakan beban yang selama ini menempel akhirnya pergi. Sore hari itu, sekitar pukul 3:30, saya menyapu area belakang gedung. Di sana ada bangunan kecil yang dulu rencananya akan dijadikan office. Banyak daun kering yang menumpuk. Saat menyapu, tanpa sadar saya mengeluh panjang. "Aku capek hidup susah terus, kapan aku bisa kaya?" Saya tidak sadar ucapan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lain. Hari itu, hari Kamis, menjelang malam Jumat. Setelah pekerjaan selesai, sekitar pukul 5 sore, tiba-tiba mata saya terasa berat sekali. Kantuk datang mendadak, kuat seperti orang dipaksa tidur. Saya duduk sebentar, memejamkan mata, dan tanpa sadar langsung terlelap. Dalam mimpi itu, saya melihat sebuah gerbang besar. Dari atas gerbang, sosok kuntilanak duduk sambil tertawa pelan. Rambutnya panjang, menutupi wajah, jubahnya kotor dan kusut. Suaranya seperti angin tapi jelas terdengar. "Saya dengar kamu minta kekayaan sore tadi." Saya gemetar. "Iya, tadi saya memang bilang begitu." Dia tertawa lagi, lebih keras. "Kalau kamu ingin kekayaan, ikut saya masuk ke dalam, ke kerajaan saya." Saya melihat ke belakang gerbang. Gelap, tidak ada jalan, tidak ada cahaya. Hanya ruang hitam seperti mulut gua yang sangat dalam. Dan aku pun langsung menjawab, "Saya tidak mau. Saya cuma mau hidup normal." Sosok itu berhenti tertawa. Rambutnya bergerak pelan seperti ditiup angin tak terlihat. Kemudian tubuhnya memudar, hilang perlahan. Dan saat ia menghilang, seakan saya jatuh dari tempat tinggi. Tubuh saya menghempas ke kegelapan. Dan untuk bangun dari mimpi itu rasanya sulit sekali. Tubuh saya berat, seperti sedang ditindih sesuatu. Ada bayangan hitam yang berdiri di atas dada saya, menekan saya ke lantai. Saya ingin berteriak, tapi suara saya tidak keluar. Saya tidak tahu sudah berapa lama terjebak dalam kondisi seperti itu, sampai tiba-tiba ada suara jauh yang memanggil nama saya. Suara rekan saya yang berjaga malam. Saya membuka mata dengan terengah-engah. Lampu pos menyilaukan mata saya. Di depan saya, teman saya berdiri dengan wajah panik. "Kamu kenapa? Aku panggil dari tadi nggak bangun-bangun." Saya melihat jam. Saya terdiam. Saya tadi tidur jam 5 sore, dan sekarang jam 12 malam. Saya langsung merinding. Itu malam Jumat.
Saya tidur 7 jam tanpa bangun, tanpa sadar, tanpa mimpi, selain tawaran mengerikan itu. Rekan saya bertanya, apakah saya sakit? Saya hanya menggeleng. Saya lalu menceritakan apa yang saya alami. Mulai dari keluhan sore tadi, sampai mimpi ditawari tuyul oleh kuntilanak. Teman saya hanya tertawa, tidak percaya. Tapi malam itu, meski badan capek, saya tidak bisa tidur lagi. Saya pulang ke kosan dengan napas tersengal-sengal dan baru bisa tertidur menjelang subuh. Dan 3 bulan berlalu. Selama itu, saya sudah terbiasa dengan penampakan mereka. Wujud-wujud yang dulu membuat saya ketakutan, pocong bermuka rata, kuntilanak berjubah kotor, bayangan yang berjalan tanpa suara, semuanya terasa seperti bagian dari gedung itu sendiri. Saya tidak panik lagi kalau mereka muncul. Tapi suatu siang, sebuah kejadian aneh membuat saya kembali merasakan ketakutan seperti hari pertama saya masuk gedung ini. Hari itu saya masuk pagi. Rekan saya, Pak Dedi, belum pulang. Ketika saya tanya kenapa ia masih di pos, dia hanya menjawab singkat, "Aku lagi ada masalah sama keluarga. Jadi aku mau di sini aja dulu." Saya biarkan saja. Sekitar pukul 12 siang, saya melihat Dedi berjalan ke arah belakang gedung. Pelan, tanpa menoleh. Langkahnya lurus menuju pintu masuk gedung. Saya memanggil, "Pak Dedi, tunggu!" Saya mengikuti dari belakang dengan langkah yang hati-hati, sambil merasa ada sesuatu yang tidak beres. Takut kalau dia ingin melakukan hal bodoh, saya tetap mengejarnya. Dia pun naik ke lantai 1. Saya memanggil lagi, tapi ia tetap tidak menengok. Justru semakin masuk ke dalam lorong gelap yang hanya diterangi cahaya redup dari jendela kusam. Ketakutan saya semakin menjadi. Saya mempercepat langkah dan naik ke lantai 1. Tapi Dedi sudah tidak ada. Saya menyusuri ruangan demi ruangan, tapi semuanya kosong. Saya naik ke lantai 2. Kosong. Saya turun lagi. Masih tidak ada jejaknya. Baru ketika saya naik ke lantai 3, saya melihat sesuatu yang membuat tubuh saya langsung kaku. Di ujung lorong, ada kepala seorang anak kecil, hanya kepala, mengintip dari balik dinding. Bukan tubuhnya, hanya kepalanya saja. Saya menyorotnya dengan senter, tapi sekejap kemudian sosok itu menghilang begitu saja. Hilang seperti asap. Napas saya tercekat. Seluruh bulu kuduk berdiri. Saya ingin turun, tapi kaki saya gemetar. Ada ketakutan yang sulit dijelaskan. Sambil menahan panik, saya mencoba memaksa diri naik ke lantai 4, berharap bisa menemukan Dedi di sana. Tetapi semakin naik, saya merasa suasana di sekitar berubah. Seakan-akan udara bergeser, dinding bergema, dan langkah saya masuk ke tempat yang bukan gedung lagi. Sampai akhirnya, saya melihat sebuah gerbang besar yang tidak pernah ada di gedung itu. Gerbang tua, tinggi, seperti pintu masuk kerajaan dalam cerita lama. Di belakang gerbang itu, saya melihat ruangan besar berwarna keemasan, penuh ornamen dan tirai yang berkilau samar. Saya sadar, saya tidak sedang berada di lantai 4. Saya masuk ke dunia lain, semacam kerajaan gaib yang selama ini hanya saya dengar dari cerita orang. Di dalamnya, berdirilah seorang perempuan berparas cantik luar biasa, memakai busana seperti putri kerajaan. Di sampingnya ada 2 sosok pengawal dengan tubuh besar. Namun kecantikannya terasa tidak wajar. Sesuatu dalam dirinya membuat saya tidak bisa menatap terlalu lama. Dia menatap saya, lalu bertanya pelan, "Kamu datang kemari untuk apa?" Saya menunduk hormat, suara saya bergetar. "Maaf,
Saya mencari teman saya. Saya melihat dia masuk sampai lantai ini. Putri itu tersenyum tipis. Temanmu tidak ada di sini. Dia akan kembali sendiri. Aku pun berucap dengan gemetar, tapi saya takut dia jatuh atau kenapa-kenapa. Dia aman. Biar itu urusan saya. Saat kamu kembali ke pos, dia sudah ada di sana, kata putri itu. Nada suaranya tenang, tetapi memiliki wibawa yang membuat saya tidak berani membantah. Kemudian saya memohon agar diizinkan keluar dari tempat itu. Putri tersebut pun mengangguk. Saya kira ia akan memanggil salah satu pengawalnya. Tapi yang datang justru sosok kuntilanak. Namun berbeda. Usianya tampak seperti remaja, sekitar 15 tahun. Kulitnya gelap manis, wajahnya aneh tapi cantik. Kalau manusia melihat mungkin bisa salah paham. Rambutnya panjang dan tebal. Tatapannya lembut, tidak seperti kuntilanak lain yang pernah saya lihat. Dia menghampiri saya, lalu memegang tangan saya. Entah bagaimana caranya, kami berjalan menuruni lantai 4 itu. Mata saya terpejam, tapi saya tetap bisa melihat samar-samar. Seperti berada di antara mimpi dan sadar. Saya hanya mengikuti langkahnya, merasakan hawa dingin di setiap langkah. Saat saya membuka mata, saya sudah berada di tengah halaman gedung. Tidak ada gerbang. Tidak ada kerajaan, hanya gedung tua yang saya kenal. Saya melihat langsung ke pos. Dedi sedang duduk di sana, merokok sambil ngopi, seperti tidak pernah keluar sama sekali. Saya menoleh ke sebelah, ke arah kuntilanak remaja itu. Apa teman saya bisa lihat kamu? Tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya senyum kecil. Temanmu tidak bisa lihat saya. Lalu, dia melepaskan tangan saya, menunduk hormat, lalu memudar perlahan sampai benar-benar hilang. Saya berdiri lama, memastikan saya tidak berhalusinasi. Lalu saya kembali ke pos. Saya pun langsung bertanya pada Dedi, "Tadi Bapak kemana?" Saya cari-cari sampai atas. Dedi menatap saya aneh. "Saya dari tadi di sini." Aku pun berkata, "Nggak mungkin, tadi jam 12 saya lihat Bapak masuk gedung." Dedi melihat jam. Sekarang itu sudah jam 3 sore. 3 jam hilang begitu saja. Saya terdiam. Dedi cuma geleng-geleng kepala tidak percaya dan bilang saya mungkin kecapean. Tapi saya tahu apa yang saya alami bukan mimpi. Saya bahkan memukul tiang besi di dekat pos hanya untuk memastikan saya sadar. Nyeri di tangan membuktikan semuanya nyata. Esok paginya, ketika saya masuk shift, Pak Dedi masih tidur di pos. Badannya terkulai di kursi plastik dengan wajah lelah. Konflik keluarganya memang sedang berat, jadi dia memilih menginap di gedung karena tidak mau pulang. Saya hanya membangunkannya sebentar untuk serah terima, lalu membiarkannya melanjutkan tidur. Sekitar pukul 11 siang, saya menuju ke belakang untuk mengambil buah sukun seperti permintaan teman saya. Di sana ada sebuah pohon sukun besar, dan hari itu saya cukup beruntung mendapatkan satu buah yang matang. Saya kembali ke pos dan menyerahkan sukun itu kepada Pak Dedi. "Ini saya ambil satu aja ya Pak. Cukup buat teman saya," kata saya. Pak Dedi mengangguk, tapi kemudian berseru, "Ini kurang. Kalau cuma satu, tunggu sebentar, saya ambilkan lagi." Saya langsung menahan. "Jangan Pak, satu aja sudah cukup. Jangan naik lagi." Namun Pak Dedi tetap memaksakan diri. Ia naik ke pohon, berusaha menarik 2 sukun tambahan. Baru sempat menarik salah satunya, tangannya terpeleset. Seketika tubuhnya jatuh dari ketinggian. Suara tubuhnya menghantam besi di bawah pohon membuat saya terkejut. Saya berlari menghampiri.
Dadanya tertimpa batang besi kecil dan punggungnya tampak luka sedikit. Saya buru-buru mengangkatnya dan memindahkannya ke tanah. Saat itu saya hanya bisa menggeleng. Saya sudah bilang, cukup satu aja, Pak. Penghuninya nggak suka kalau kita ambil banyak. Mereka bisa marah. Pak Dedi hanya mengerang menahan sakit, tidak membantah. 2 hari kemudian, pada pagi hari, saya masuk lagi. Kali ini saya bertanya lebih serius. Semalam lihat apa saja, Pak? Dedi awalnya diam. Tapi lama-lama dia mengaku. Saya lihat banyak macam-macam wujudnya. Saya tadinya nggak percaya. Tapi tadi malam jam 11-an, kayak ada yang terbang di dekat kaca. Sosoknya kayak kuntilanak, melayang dari arah pohon Kamboja, masuk ke gedung. Terus yang duduk di kaca, kayak seorang putri. Rambutnya kuning, bajunya seperti gaya Belanda. Saya langsung ingat, itu sosok yang sama dengan yang saya temui ketika tersasar ke kerajaan. Kalau kayak putri itu, saya juga pernah lihat, ucap saya. Dedi terdiam, lalu menatap saya dengan wajah bingung. Kenapa kamu nggak cerita sama saya sebelumnya? Saya tersenyum pahit. Bapak dulu nggak percaya, jadi saya biarkan Bapak lihat sendiri. Dedi menunduk. Untuk pertama kalinya sejak saya bekerja di sana, raut wajahnya menunjukkan rasa takut. 4 bulan setelah saya mulai bekerja di gedung itu, saya akhirnya paham peta gaibnya. Bukan cuma 1-2 makhluk, tapi benar-benar wilayah besar yang dihuni berbagai jenis entitas. Ada 3 titik utama tempat mereka sering tampak. Basement, 3 pohon Kamboja dekat pos, dan lantai 2. Setiap titik punya penghuninya sendiri, tapi yang paling mengerikan berada di lantai 2. Jadi di lantai 2 itu, ada sosok yang disebut sebagai Raja, makhluk gaib yang konon usianya sudah mencapai 1000 tahun. Dia penghuni pertama di gedung itu, jauh sebelum bangunan berdiri. Saat saya diberi gambaran tentang wujudnya, merinding saya bukan main. Tubuh besar, tinggi, berotot, auranya gelap pekat seperti asap hitam mengambang. Makhluk lain yang berkeliaran di gedung itu hanyalah buangan atau titipan, entah dari siapa, yang sengaja ditempatkan untuk memperkuat energi gedung tersebut. Itulah sebabnya para sosok itu muncul di waktu-waktu tertentu. Dan ternyata bukan hanya satu kerajaan. Setiap lantai punya penguasanya masing-masing. Tapi yang paling dominan hanya ada 2. Kerajaan basement dipimpin sang putri. Kerajaan lantai 2 dipimpin sang raja. Bentuk kerajaan itu bukan seperti gedung yang saya lihat dengan mata biasa. Secara fisik, lantai 2 hanya ruangan kosong yang lembab. Tapi di mata orang yang bisa melihat, di balik ruang kosong itu ada gerbang baja, pagar tinggi, dan bangunan besar seperti istana zaman dulu. Ketika saya tersesat ke kerajaan itu, saya melihat sedikit gambaran, karpet panjang, dekorasi mewah, dan lorong besar yang terasa hidup meski tak ada angin yang lewat. Sang putri, penghuni basement, adalah istri sang raja. Wujud ilusinya cantik, bahkan memukau. Tapi menurut yang paham dunia gaib, bentuk aslinya sangat jauh dari itu. Wajah rusak, hidung hilang, kulit seperti retak, dan yang paling mengejutkan, tubuhnya bukan manusia. Sang putri adalah makhluk siluman, bagian atas kepala manusia, sedangkan tubuhnya adalah ikan gabus putih dengan ekor panjang berkilau pucat. Ia hanya muncul di hari-hari tertentu, biasanya malam Jumat Kliwon, tepat setelah maghrib. Sosok ini bukan kuntilanak, bukan pocong, tapi entitas yang jauh lebih tua dan jauh lebih berbahaya.
Kerajaan di lantai 2 dijaga para pengawal besar yang mengenakan rompi seperti prajurit zaman dulu. Bahkan saat saya melihat sekilas lewat mata batin yang terbuka waktu itu, mereka berdiri tegak di sisi pintu besar. Digabungkan dengan energi sang putri di basement, gedung itu seperti tempat tak terlihat yang hidup sendiri, penuh aturan dan penuh ancaman bagi siapapun yang melanggar. Hingga pada suatu sore, sekitar pukul 5:30, datang 5 orang ke pos jaga. Mereka ingin tahu sejarah gedung tersebut, sejak kapan terbengkalai, kenapa berhenti dibangun, dan makhluk apa saja yang menghuni. Saya memperbolehkan mereka masuk ke pos, tapi saya larang mengambil gambar. Mereka setuju, lalu saya mulai bercerita. Mulai dari penampakan anak kecil, pohon Kamboja yang punya penghuni pocong dan kuntilanak, sampai keberadaan kerajaan basement dan lantai 2. Belum lama saya menjelaskan, dada saya tiba-tiba terasa sakit. Perut melilit seperti diremas. Saya mengabaikannya, tapi rasa sakit itu makin menjadi. Tidak lama kemudian salah satu dari 5 orang itu kaku, lalu tubuhnya menegang. Kepalanya mendongak, matanya naik ke atas, dan dari mulutnya keluar suara berat. "Kenapa kau ceritakan semua ini? Aku tidak terima." Makhluk itu marah, sangat marah. Tubuh saya didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Perut saya mendadak terasa panas. Lalu, saya muntah darah. Teman saya yang duduk di sebelah pun mengalami hal sama. Sementara sosok yang kesurupan terus menatap kami dengan kebencian. Dalam hati saya hanya bisa berkata, "Kalau saya salah, saya minta maaf." Tepat saat situasi memuncak, azan maghrib berkumandang. Begitu azan terdengar, tubuh orang yang kesurupan itu langsung terkulai. Makhluk yang menguasainya pergi begitu saja. Saya langsung berkata, "Sebaiknya kalian pulang aja. Tempat ini nggak main-main." Mereka pergi dengan wajah pucat. Sementara saya duduk lemas, menggigil. Pukul 7 malam, shift saya berganti. Tapi malam itu tubuh saya panas dingin. Langkah saya berat. Merokok pun tangan saya goyah. Saya merasa seperti ada yang masih mengikuti, masih mengawasi. Saya hanya bisa berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah hamba." Lalu, saya pun menelepon teman saya yang tinggal di Bogor. Orang yang dulu membantu mengobati kaki saya yang ditarik makhluk halus. Saya mengeluh kepadanya bahwa saya sedang diserang oleh penghuni gedung. Ia terdengar terkejut, tapi kemudian mengatakan bahwa ia akan salat dulu dan berdoa untuk keselamatan saya. Saya terbaring di pos, tubuh menggigil, lantai terasa berputar. Di luar pos, suara angin saja seperti bisikan yang mengancam. Tidak lama setelahnya, perlahan-lahan rasa sesak itu turun. Seolah ada sesuatu yang menahan cengkeraman makhluk itu terhadap tubuh saya. Menjelang pagi, akhirnya saya bisa tertidur sebentar. Keesokan harinya, teman saya kembali menghubungi, menanyakan kondisi saya. Saya mengatakan bahwa panas dingin itu sudah jauh berkurang, dan saya merasa lebih baik. Ia mengingatkan bahwa kamu harus banyak-banyak bersyukur, karena mungkin tanpa doa kemarin malam, keadaan saya bisa lebih buruk. Saya mengiyakan. Perasaan lega itu benar-benar terasa tulus. Ia kemudian bertanya siapa yang menyerangmu. Saya hanya menjawab bahwa kemungkinan besar pelakunya adalah sang raja di lantai 2. Makhluk berusia 1000 tahun yang selama ini diam tapi sensitif terhadap siapapun yang membuka rahasianya. Saat itu barulah saya paham. Kejadian yang menimpa saya bukanlah kebetulan. Semuanya saling berhubungan. Dulu
Saat saya menyapu di belakang dan mengeluh tentang hidup yang susah, saya tidak sadar bahwa ucapan itu didengar oleh makhluk-makhluk di dalam gedung. Lalu lewat mimpi, kuntilanak datang menawarkan tuyul. Saya menolak tawaran itu. Saya juga membongkar keberadaan mereka kepada orang luar. Dan sang raja rupanya tidak menyukai keduanya. Dan untuk diketahui, gedung itu sendiri sudah menyimpan kegelapan sejak pembangunannya pada tahun 1994. Dari cerita para kuli lama, saya tahu bahwa sejak awal pembangunan banyak kecelakaan terjadi. Ada seorang kuli yang tewas tertimpa besi besar saat bekerja. Beberapa hari kemudian, seorang pekerja lain dikabarkan meloncat dari lantai 20. Konon karena depresi, meski banyak yang percaya, ia seperti dipanggil oleh sesuatu yang tak kasat mata. Total ada 5 korban kecelakaan, 1 diantaranya meninggal. Dari berbagai cerita, muncul dugaan bahwa gedung ini meminta tumbal. Para pekerja lama membisiki saya bahwa penghuni gaib di dalamnya berasal dari tumbal berupa kepala sapi, kepala kerbau, bahkan manusia. Saya juga pernah mendengar kisah tentang satpam sebelum saya yang diam-diam memuja sang raja. Ia sering membawa sesajen ke lantai 2 dan bertapa dari maghrib sampai lewat tengah malam. Semua dilakukan demi satu tujuan, minta nomor togel dan kekayaan. Namun akhirnya ia dipindahkan akibat sebuah kasus dan tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya setelah itu. Dari situ saya sadar, raja itu sudah ada sejak awal pembangunan. Lalu ada 3 pohon Kamboja di dekat pos. Pohon-pohon ini bukan ditanam sembarangan. Bos proyek pada tahun itu sengaja membeli 3 pohon Kamboja dari beberapa kuburan luar daerah. Pohon-pohon itu diangkut dengan kontainer dan dikawal sampai ke halaman gedung. Sejak awal saya merasa aneh. Kenapa Kamboja yang identik dengan kuburan? Tidak lama kemudian, saya diberitahu bahwa setiap pohon itu memiliki penghuninya sendiri. 1 pocong, 2 kuntilanak. Hingga suatu malam seorang ustadz yang sering ngopi bersama saya menghubungi, ingin berkunjung. Ia datang habis maghrib. Setelah saya bukakan pintu gerbang, kami berbincang di pos. Saya menceritakan semua gangguan yang saya alami, dari pocong, genderuwo, hingga kuntilanak. Ia kemudian meminta untuk melihat pohon Kamboja yang saya maksud. Kami berjalan ke sana. Pohon pertama membuatnya terdiam. Batangnya besar, tua, dan bagian tengahnya bolong seperti rongga besar yang gelap. Saya menjelaskan bahwa seumur hidup saya hanya melihat Kamboja bolong seperti itu di tempat ini. Saya meminta Ustadz untuk mencoba berinteraksi lewat batin. Ia pun berdiri di depan pohon itu, membaca sesuatu dalam hati. Tidak lama, dari arah batang pohon terdengar suara tangisan perempuan. Pelan, panjang, menusuk. Tanpa sadar saya mundur, kembali ke dekat pos. Sementara Ustadz tetap berdiri tenang. Setelah tangis itu mereda, saya mendekat lagi. Ustadz mengatakan bahwa pohon itu sudah berusia ratusan tahun dan penghuninya ikut pindah ketika pohon dipindahkan dari kuburan ke proyek. Ia pun juga mengatakan bahwa pohon itu menyimpan banyak sekali isi, mulai dari benda-benda gaib seperti keris sampai jimat untuk menarik perhatian lawan jenis. Ia sempat menawarkan untuk menarikkan salah satu dari benda-benda itu untuk saya. Tapi saya menolak. Bukan hanya karena saya takut, tetapi karena saya sadar mengambil sesuatu dari sana pasti ada risikonya. Dan sekali terambil, pasti ada ikatan yang terbentuk. Setelah itu, Ustadz kembali duduk di pos sambil menyesap kopi.
Dan saya semakin paham kenapa 3 pohon Kamboja itu dibeli dengan harga yang tidak masuk akal pada tahun 94. Menurut orang-orang lama yang pernah bertugas, setiap pohon dihargai puluhan juta rupiah, lebih mahal dari harga tanah di sekitarnya pada masa itu. Semakin saya mencari tahu, semakin jelas bahwa itu bukan Kamboja biasa. Setiap malam sekitar jam 9, dari arah pohon bolong itu sering terdengar rintihan. Suara tangisan lirih yang panjang, kadang disertai bayangan putih yang melintas dan naik ke atap pos. Saya pernah merinding mendengarnya. Tapi sebagai satpam, saya tidak bisa meninggalkan area. Saya juga heran kenapa gedung itu tidak pernah dilanjutkan pembangunannya. Secara nilai, gedung seperti itu harusnya bisa dijual sangat mahal. Pak Dedi, partner saya jaga, juga pernah mengalami kejadian ganjil. Ia bilang sering mendengar suara perempuan menangis di malam hari. Pernah suatu malam ia berkeliling sambil membawa golok karena mengira tangisan itu berasal dari manusia. Namun setelah mencari ke seluruh sudut gedung, ia tidak menemukan siapapun. Yang terlihat hanya kelibat putih yang melintas cepat di dekat pohon Kamboja atau di belakang bangunan office yang terbengkalai. Area office itu sendiri dulu rencananya akan digunakan sebagai ruang administrasi sebelum akhirnya berhenti dibangun. Di sana, beberapa kali muncul sosok perempuan berwajah seperti Nona Belanda. Berbeda dengan ratu gaib di basement yang berwujud siluman. Pak Dedi sudah beberapa kali melihat penampakan Noni Belanda itu. Ia bilang sosoknya sering muncul berdiri di depan pintu office, memandangi halaman gedung. Kadang muncul hanya sebagai bayangan di balik kaca. Kadang suara langkahnya terdengar jelas, meski ruangan itu kosong dan gelap. Meski begitu, hingga hari ini saya dan Pak Dedi masih tetap bekerja di tempat itu. Entah karena kebutuhan, entah karena sudah terbiasa dengan segala penampakan yang muncul setiap malam. Rasa takut itu masih ada, tapi lambat laun berubah menjadi perasaan waspada yang tidak pernah padam. Kami hanya bisa berharap, selama kami menjaga sopan santun dan tidak melanggar batas, para penghuni gedung tidak akan mengganggu lebih jauh. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.